Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi pada segmen podcast part ketiga teman-teman ya, akhirnya alhamdulillah kita sudah masuk di podcast part ketiga. Dan alhamdulillah untuk podcast ini kami akan lanjutkan ya untuk part ketiganya, karena saya rasa setelah melihat penonton di part 1 2 itu lumayan teman-teman, jadi admin lanjut pada part ketiga untuk podcast. Jadi untuk hari ini yang akan kita podcastkan di sini adalah terkait yang ditanyakan oleh salah satu teman ya. Di sini mengatakan apakah P1 yang dibatalkan penempatan, apakah nantinya di-ranking kembali dengan P1 yang belum resume ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita akan coba berdiskusi terkait dengan hal ini. Kira-kira apakah P1 yang dibatalkan penempatan, apakah di-ranking kembali dengan P1 yang belum resume. Tapi sebelum lanjut ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut ke podcast part ketiga. Jadi teman-teman perlu ketahui ya bahwasanya kategori P1 yang belum mendapatkan penempatan ya di tahun ini, tahun 2022 untuk P3K guru, sebenarnya itu sudah masuk dalam kondisi aman ya. Kenapa admin katakan kondisi aman? Karena 3043 ya P1 itu sudah tidak dites lagi. Begitu juga dengan 62.645 itu juga sudah tidak dites lagi, dan 3043 ini adalah bagian dari 62.645 itu sudah tidak dites lagi. Dan intinya teman-teman itu sisa menunggu penempatan ya, sisa menunggu penempatan saja menjadi ASN P3K. Pertanyaan sekarang, apakah P1 yang kemarin itu dibatalkan penempatannya, apakah akan di-ranking kembali dengan P1 yang belum resume? Nah, kalau hal itu, kalau persoalan tersebut itu berdasarkan dengan formasi yang ada teman-teman ya. Misalkan yang jelasnya baik P1 yang dibatalkan penempatan dengan P1 yang belum resume itu sama-sama tinggal menunggu penempatan saja. Nah, misalkan dalam satu instansi formasi yang disediakan Pemda itu 30 ya, 30. Kemudian guru honorer P1 baik itu yang belum resume maupun P1 yang batal mendapatkan penempatan itu anggaplah jumlahnya 15, dan semuanya itu sudah linear dengan formasi 30 yang disiapkan Pemda. Maka kalau hal seperti itu sudah tidak perlu lagi untuk di ranking teman-teman ya. Jadi itu tidak perlu lagi untuk di ranking. Kenapa admin katakan? Karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, atau misalkan jumlah pelamar sama banyak dengan jumlah formasi dan linear, maka itu tidak perlu lagi di ranking. Nah, yang di ranking itu apabila jumlah pelamar itu jauh lebih banyak daripada jumlah formasi yang disediakan Pemda. Nah, makanya nantinya di P3K Guru 2023 hal itulah yang coba diantisipasi oleh Kemendikbudristek teman-teman ya, bagaimana mengoptimalkan agar Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin ya. Apalagi nantinya kemungkinan besar yang digunakan itu adalah menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi semua tergantung formasi. Mau ranking atau tidak di ranking antar P1, P2 dan P3 itu semua tergantung daripada formasi. Nah, apabila formasi itu lebih banyak daripada jumlah guru honorer, maka tidak perlu di ranking, sisa dilihat yang linear ijazahnya langsung ditempatkan. Logika seperti itu ya. Nah, misalkan pemerintah pusat kan menyiapkan formasi sekitar 601.286. Nah, inilah nantinya yang coba diupayakan oleh Pemda untuk diisi ya. Nah, kalau misalkan Pemda berhasil mengisi semua kuota yang disiapkan oleh pemerintah pusat, maka seluruh P1 itu dipastikan diangkat teman-teman ya, dipastikan diangkat. Ditambah lagi dengan adanya penataan ulang linearitas, saya yakin seluruh guru honorer P1 dan bahkan P2 P3 itu bisa tuntas menjadi ASN P3K di tahun 2023 tanpa harus di ranking-ranking lagi. Kenapa tidak perlu di ranking-ranking lagi? Karena formasinya itu
sama banyak dengan jumlah pelamar atau formasi yang lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, sisa formasinya nanti itu barulah diberikan kepada P4. Intinya apa? Intinya adalah ajuan formasi dari Pemda. Ajuan formasi dari Pemda harus maksimal. Kemudian yang kedua adalah adanya linearitas, adanya penataan linearitas terutama bagi mapel-mapel berlebih. Nah, logikanya sekarang seperti itu Bapak Ibu ya. Apalagi kita lihat bahwasanya untuk mempercepat rekrutmen P3K Guru 2023 menurut Ibu Prof Nunuk Suryani teman-teman ya, maka Permenpan RB nomor 20 itu tidak diubah. Nah, kecuali nanti ada perubahan yang mengharuskan harus ada Permenpan RB, nanti belakang kita bahas. Tapi untuk sementara ini kita masih melihat ya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Artinya apa? Seleksi P3K Guru 2023 itu kemungkinan ya, ada kemungkinan tetap menggunakan regulasi ya seperti seleksi P3K 2022. Kalau sudah seperti itu berarti pelamar prioritas itu ada 3, P1, P2, P3 tambah pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi pertama-tama nantinya yang akan dituntaskan oleh Kemendikbudristek adalah seluruh pelamar prioritas 1 ya, seluruh pelamar prioritas 1. Kenapa? Karena ada indikator kelulusan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa apa yang menjadi pertanyaan dari subscriber tadi itu saya rasa sudah terjawab sih teman-teman ya, bahwasanya perankingan atau tidak itu tergantung dari jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek adalah jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perankingan. Itu tujuannya untuk mencegah perankingan antar pelamar P1 agar seluruh pelamar P1 nanti dapat dituntaskan menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Karena kalau ada lagi perankingan berarti akan ada lagi P1 yang tidak diakomodir Bapak Ibu. Kalau logikanya seperti itu ya. Jadi di sini Kemendikbud itu mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Kalau pemerintah daerah itu sudah mengajukan formasi sebesar 100% kebutuhan, sisa linearitas yang akan coba ditata ulang oleh Kemendikbudristek, maka potensi 100% tuntas guru honorer terutama P1 itu sangat terbuka lebar di tahun 2023. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari subscriber tadi ini cukup bagus teman-teman ya. Jadi intinya perankingan itu coba dihindari oleh Kemendikbudristek teman-teman ya di tahun 2023 dengan cara mendesak kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya perankingan. Nah, kalaupun pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka nantinya pemerintah pusat itu akan melengkapi jumlah formasi guru P3K sesuai 3 paket kebijakan Mas Nadiem yang sudah disetujui oleh Presiden. Nah, demikianlah podcast kita part 3. Nantikan podcast part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.